Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Budi Nugroho, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023 di Universitas Negeri Malang akan melaksanakan pelaksanaan ujian kinerja layanan bimbingan klasikal dengan tema bahaya merokok bagi kesehatan khususnya remaja dengan nomor pendaftaran ujian 2050508986 dengan nomor induk mahasiswa PPG 233112703343. Semoga layanan bimbingan klasikal ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kamu? Siswa SDN 3 Madiun, mandiri berprestasi. SDN 3 Madiun. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar Allah membukakan hati pikiran kita untuk dimudahkan menerima ilmunya. Silakan untuk berdoa, siapa yang mimpin? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum mulai kita absensi terlebih dahulu. Ya. Jumlahnya berapa? Coba sini. 30. Coba 1. Ahmad Azizul Pamukas. Ahmad Iklan Fauzi. Ahmad Muhammad Abani. Alvina Hartani. Sebelumnya, agar nanti untuk mempercepat melaksanakan bimbingan klasikal ini, ya, ini langsung aja jumlahnya berapa kan ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Baru Surya Pratama ini ya? Ya, langsung aja. Baik, sakit ya? Ya, baik ini aja yang tulis langsung kaget, yang lain masuk ya? Ya, terima kasih. Semoga kalian ini menjadikan anda soleh dan solehah. Kita lanjut setelah presentasi ini, saya sampaikan tentang materi bimbingan klasikal ini. Ya, tapi sebelum menyampaikan materi ini, ya, kalian harus berjanji akan sepakat bahwa dalam kegiatan pelaksanaan ini, pelaksanaan bimbingan klasikal ini dengan durasi waktu 40 menit. Tatkala waktu 40 menit, jangan atau hindari meninggalkan bimbingan ini. Paham? Karena sebelum waktunya kamu meninggalkan, nanti kamu menerima ilmunya terpotong-potong sehingga akan mengakibatkan salah persepsi. Ya, salah memandang tentang materi tersebut. Paham? Sudah
apa? Bunga namanya. Ya. Sebelum bunga itu coba kita tepuk tangan. Ya. Bila saya bilang tepuk tangan 1, maka kamu tepuk. Kalau saya bilang tepuk tangan 2, maka kamu tepuk tangan 2. Kalau saya bilang tepuk 2, kamu
perhatikan ya, sehingga kalian jadikan bahan diskusi kelompok tentang merokok ya. Bahan bakar roket, baterai, dan pembersih kaca. Sekilas, fungsi dan bentuk ketiga benda tersebut sangat berbeda. Tapi, tahukah kalian kalau zat penyusun benda-benda tersebut bisa kita temukan di dalam sebatang rokok? Ketika rokok dibakar, akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan sedikitnya 4.000 macam zat-zat yang berbahaya bagi manusia. Contohnya, karbon monoksida yang merupakan gas emisi mesin kendaraan, butana yang merupakan bahan penyusun gas LPG, dan aseton yang bisa digunakan sebagai bahan pembersih cat kuku. Apabila terhirup secara terus-menerus, karbon monoksida dan butana dapat mengakibatkan orang yang menghirup mengalami sesak napas, pusing, mual, dan pada dosis tinggi kedua gas ini dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf dan jantung. Selain itu, hasil pembakaran rokok juga akan menghasilkan zat-zat yang jauh lebih berbahaya. Contohnya seperti hidrogen, metanol, kadmium, dan hidrogen cyanida. Hidrogen dan metanol biasa digunakan sebagai bahan bakar roket. Kadmium merupakan salah satu bahan penyusun baterai yang bisa diisi ulang. Sementara hidrogen cyanida adalah salah satu jenis gas beracun yang digunakan oleh Nazi untuk melakukan pembunuhan massal di kamp-kamp tahanan semasa Perang Dunia II. Namun, di antara ribuan zat beracun yang dihasilkan oleh rokok, ada satu zat yang dinilai paling mematikan dibanding zat-zat lainnya. Zat tersebut adalah polonium. Polonium merupakan salah satu unsur radioaktif dengan tingkat radioaktivitas yang sangat tinggi. Meskipun jumlah polonium yang terkandung di dalam rokok sangat kecil, namun dari waktu ke waktu, polonium akan menumpuk di dalam paru-paru seorang perokok. Dan radiasi yang dilepaskan oleh partikel polonium akan memicu mutasi gen yang dapat menyebabkan kanker pada saluran pernapasan. Jadi, sebenarnya bahaya rokok tidak hanya bersumber dari tembakau, nikotin, dan tar saja, tapi di dalam rokok juga terdapat bahan-bahan yang jauh lebih berbahaya dan dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Kandungan yang ada dalam benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar
bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau tikus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsen. Nikotin itu terjadi otot merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang bergelombangnya sel pembuluh darah yang menyebabkan kelembapan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan. Jadi kalau wanita efeknya bisa mandul atau tidak memiliki anak. Bahan berbahaya tadi laki-laki maka zat-zat yang terkandung dalam sperma berkurang sehingga bibitnya asam rokok ini bisa bibit untuk menumbuhkan asam rokok utama, di mana saat janin dibakar pada itu tidak tercukupi asam sehingga berasal dari butuh rokok yang terbakar. menikah sudah lama kadang-kala belum memiliki anak. Suhu yang lebih rendah sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asam rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, yang berbahaya itu tidak hanya perokok aktif, justru perokok pasif lebih berbahaya. dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa merokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Masih ya, inilah ya. Perhatikan setelah melihat tayangan ya, ini sebagai bahan diskusi kalian. Nah, sekarang untuk diskusi ini kamu membuat kelompok ya. Setelah membuat kelompok, bahan tayangan tadi ya, kamu sampaikan di kelompok itu, kamu bicarakan, kamu musyawarahkan, kamu bisa menyampaikan pendapat dalam kelompok itu. Kemudian kesimpulannya masing-masing nanti dipresentasikan. Paham? Paham. Juru bicaranya masing-masing kelompok harus ada. Silahkan nanti didiskusikan siapa yang menjadi juru bicara, presentasi hasil diskusinya kelompok masing-masing. Paham? Nah, sekarang saya berikan waktu tidak terlalu lama untuk membentuk kelompok. Saya sampaikan sesuai dengan Pak Tatang, atau kamu bentuk kelompok sendiri? Kelompok sendiri. Ya, silakan waktu tidak terlalu lama kamu buat kelompok sendiri. Mulai.
pembelajaran kalian sudah membawa bahan ajar, dan di situ ada bahan ajar sekaligus lembar kerja. Di situ kamu isi, ya. Silakan untuk didiskusikan. Silakan bisa membawa HP dibuka untuk mengerjakan itu. Yang sudah silakan nanti bilang Pak sudah, agar secepatnya nanti kalian untuk mempresentasikan. Kemudian agar lancar dalam diskusi itu ada pimpinan kelompok, sehingga pimpinan kelompok tersebut yang menjadi moderator, membagi waktu siapa yang menulis, kemudian siapa yang menyampaikan pendapat, siapa yang searching mencari di HP, silakan. Setelah kamu bisa melihat gambar itu, ya, bisa yang ada dalam gambar itu bisa jadi kamu tuliskan di hasilnya itu tadi, ya. Kamu bisa Google, lihat searching. Silakan. Bagi yang kurang paham, ya, bisa saling diskusi dengan temannya. Kemudian bisa melihat searching, ya, di Google. Kemarin kan saya suruh membawa media untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan itu membawa HP, ya, sehingga kalian jangan sampai ketinggalan tatkala pembelajaran ini, sampai kamu mencari belajar itu tidak harus di kelas, tidak harus dengan bapak ibu guru. Belajar itu bisa jadi kamu membuka internet yang ada hubungannya dengan pelajaran. Paham?
Ben parah lah. Sudah selesai diskusinya? Sudah ada hasilnya? Sudah. Terima kasih. Setelah kalian sudah berdiskusi, silahkan ini masing-masing mempresentasikan hasilnya diskusi tersebut. Sekarang saya tunjuk Aca, ya, yang menjadi perwakilan tentang tema apa? Subtema pengertian merokok. Silakan kelompok tulis untuk menyampaikan. Silakan kelompok tulis dan menyampaikannya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok saya tulis. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjelasan merokok. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jenis-jenis merokok. Untuk jenis-jenis merokok ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Perokok pasif ialah orang yang berada di sekitar yang terpapar dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok. Gimana pendapatmu? Nanti merokok tadi apa? Membakar tembakau yang kemudian dihisap asap. Membakar tembakau yang berarti yang sudah tembakau yang diproses menjadi rokok, ya. Itu hasil kelompok diskusi pertama. Ya, silakan untuk duduk kembali. Yang kedua tentang subtema zat-zat yang terkandung dalam rokok. Silahkan kelompok Trateh untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk mewakili presentasi kelompok Teratai. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, yaitu tentang zat yang terkandung dalam rokok. Berikut adalah zat yang ada dalam rokok yang dapat membahayakan tubuh. 1. Nikotin. Nikotin merupakan bahan kimia yang terkandung dalam rokok yang berasal dari daun tembakau. 2. Tar. Tar mengandung 4.000 senyawa kimia di mana 60 diantaranya bersifat karsinogenik. 3. Sianida. Sianida disebut juga dengan racun tikus. Racun ini terdapat pada rokok dalam jumlah kecil. Sianida pada rokok tidak mematikan, tapi lama-lama akan menyebabkan penumpukan racun pada paru-paru dan saluran pernapasan. 4. Benzena. Benzena merupakan senyawa yang mudah terbakar. Benzena dapat merusak sum-sum tulang belakang, menurunkan sel darah merah, mengganggu organ reproduksi, dan bersifat karsinogen. 5. Karbon monoksida. Karbon monoksida dalam rokok sama dengan yang terkandung di dalam gas buangan kendaraan bermotor yang berisi racun gas sisa yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam tubuh. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sepakat? Yang dihasilkan oleh temanmu kelompok ini? Sepakat. Zat-zat yang terkandung dalam rokok ya? Yang disebutkan dari kelompok apa? Kelompok Trateh menyebutkan sangat banyak sekali zat-zat unsur kimia yang
berbahaya bagi tubuh atau bagi kesehatan manusia. Nah, silakan duduk. Untuk berikutnya, subtema tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan khususnya remaja. Silakan untuk kelompok siapa ini? Anggrek Flamboyan, silakan untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdirinya di sini, perwakilan kelompok Flamboyan ingin mempresentasikan bahaya merokok bagi kesehatan remaja. Merokok bagi kesehatan dan remaja bisa menyebabkan 1. Kanker paru-paru, 2. Penyakit jantung, 3. Diabetes, 4. Gangguan kehamilan dan janin, 5. Gangguan reaksi, dan yang terakhir jari menguning dan kulit menggelikur. Masalah yang muncul bagi pelajar perokok: mengganggu prestasi belajar di sekolah, perkembangan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok memengaruhi sistem imun di dalam tubuh, kecanduan, terlihat lebih tua dari usianya, sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari temanmu tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan khususnya apa? Bagi remaja, apalagi masih sekolah, karena akan mengganggu, otomatis mengganggu, ya, sehingga nanti akan mempengaruhi prestasi belajarnya, ya. Terus kemudian akan mengganggu kesehatannya. Kalau sudah kesehatannya terganggu, mungkin bisa jadi di sekolah nanti sering ke UKS. Karena apa? Sakit, mungkin sesak karena paru-parunya terganggu. Paham? Ya, semoga itu dari hasil temanmu tadi, mulai kelompok Melati, ya, kelompok Tulik, kelompok Flamboyan sudah menyampaikan hasil tentang tema merokok, yang subtemanya adalah pengertian merokok, kemudian zat-zat yang terkandung dalam rokok, terus kemudian yang ketiga bahaya bagi kesehatan rokok, ya, rokok bahaya bagi kesehatan dan khususnya remaja atau pelajar. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pertemuan kali ini, silahkan evaluasi penilaian kamu tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan klasikan ini, bahwa materi ini kamu tuliskan di situ bahwa bermanfaat nggak materi tentang merokok ini. Kamu kerjakan, silakan nanti kamu tulis ya di situ. Setelah itu kamu kumpulkan. Kamu tinggal centang-centang. Ya, sekarang kerjakan, waktu hanya kurang lebih bisa kamu kerjakan 2 atau 1 menit. Silakan. Setelah itu kumpulkan, kemudian acara kita secepatnya kita akhiri. Silakan untuk kembali ke tempat. Nah, silakan untuk dikerjakan penilaian evaluasinya. Silakan untuk dicetak ya, materi tentang rokok ini bermanfaat nggak bagi kamu ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan ini, kamu senang nggak dengan berdiskusi kemudian menyampaikan presentasi ini. Silakan, kalau sudah silakan untuk dikumpulkan. Sudah? Kalau sudah, silakan untuk dikumpulkan. Karena waktu akan berakhir, silakan untuk dikumpulkan di meja sini. Cepat, ayo.
Ayo. Ini kelompok kulit sudah. Kelompok apa ini? Flamboyan sudah. Kelompok berikutnya, coba. Ini kelompok apa? Kelompok anggrek. Ini kelompok apa? Kelompok mawar. Ini kelompok apa? Kelompok serate. Ya belum. Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok melati. Alhamdulillah semuanya dari 6 kelompok sudah terkumpul. Dari kelompok tulip, mawar, serate, melati, flamboyan, dan anggrek. Marilah pertemuan kali ini kalian sudah menghasilkan hasil diskusi sudah kamu kerjakan. Kita akhiri pertemuan pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Siapa? Bagas, silakan untuk pimpin doa. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian terbebas dari merokok. Ya, khususnya yang laki-laki. Kalian harus terhindar dari merokok. Kamu tetap menjaga pola hidup sehat. Semoga kalian sehat dan tentunya kamu husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.